Halo kerabat, saya Repus juga dari Center for Study Indonesian for Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode ke-13 dengan tema lapar. Ketika berbicara kelaparan, itu bukanlah hal penderitaan baru ya, baik dulu maupun sekarang. Nah, kelaparan itu berulang serta kekurangan gizi endemik. Jadi dalam antropologi kesehatan, permasalahan gizi endemik ini adalah permasalahan gizi di wilayah tertentu yang telah menjadi ciri khas sejarah ya, yang secara terus-menerus. Dan kehidupan di sebagian besar dunia itu seringkali singkat dan sulit. Kekurangan makanan dan kebutuhan hidup lainnya juga secara konsisten menjadi penyebab kejamnya dan singkatnya kehidupan manusia gitu. Kemudian ada kisah-kisah klasik dari India gitu ya, seperti cerita-cerita klasik yang ini kontroversial sih antara kehidupan di India dan kehidupan di Yunani ya. Jadi ada salah satu teks yang berhubungan dengan penanganan kelaparan gitu, dan ada yang keberatan di pihak pembaca Yunani ya, yang banyak ditipu lah gitu dari teks-teks kelaparan dan penanganannya gitu ya. Jadi ini kisah klasiknya ya. Kelaparan itu sama sekali tidak dikenal di India Maurya gitu, karena masyarakat India itu bisa menangani kelaparan ya menurut teks klasik itu. Namun Kautilya, jadi Kautilya itu adalah seorang filsuf, ekonom, negarawan, dan penulis Arta Sastra gitu. Arta Sastra itu sebuah teks klasik tentang ekonomi, politik, administrasi, dan strategi militer yang ditulis pada sekitar abad ke-4 sebelum Masehi ya. Jadi karya ini dianggap sebagai salah satu kontribusi penting dalam ilmu pemerintahan dan ekonomi. Nah, Kautilya itu merupakan penasihat resmi Chandragupta yang menulis secara luas tentang cara menangani kelaparan. Catatan sejarah kuno juga tidak hanya ada di India, tetapi juga di Mesir, Asia Barat, Cina, Yunani, Romawi, Afrika Timur Laut, dan di berbagai tempat lainnya gitu, yang menceritakan tentang kelaparan yang menghancurkan peradaban kuno di berbagai belahan dunia. Jadi dari dulu juga kelaparan itu menjadi isu-isu yang sangat krusial di masyarakat ya, bahkan dalam proses perubahan dan perkembangan peradaban. Nah, bahkan ketika catatan sastra langka atau tidak ada gitu, data arkeologis dan bukti sejarah lainnya kan menceritakan kisah-kisah tentang depopulasi mendadak dan migrasi yang cukup laku gitu ya, atau cukup cepat gitu. Jadi selain memberikan informasi mengenai penurunan gizi dan kekerdilan yang cukup signifikan pada suatu statistik, nah kelaparan juga bukanlah penyakit modern, namun kelaparan di dunia modern itu tidak dapat ditoleransi dengan cara yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Nah, bukan karena kelaparan itu lebih parah, tetapi karena kelaparan yang meluas gitu, yang tidak perlu dan tidak beralasan di dunia modern. Adanya ekspansi besar-besaran dalam kekuatan produksi yang terjadi selama beberapa abad terakhir itu memang memungkinkan dalam menjamin makanan yang cukup gitu bagi semua orang. Dan dalam konteks ini kan adanya keberlangsungan kelaparan kronis dan berulangnya bencana kelaparan itu harus juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang secara moral itu kan menjijikan ya, dan secara politis tidak dapat diterima. Jadi ketika ada suatu negara dan kepala negaranya itu menghadapi permasalahan negaranya itu adalah kelaparan, maka ya di dunia global dilihatnya, wah ini pemimpin dan negaranya itu nggak sanggup ngasih makan masyarakatnya ya dari sumber daya yang tersedia. Nah itu bikin malu gitu. Makanya secara politis kan tidak diterima ya kalau angka statistik kelaparan suatu negara itu tinggi gitu ya, dan kecukupan gizinya tidak terpenuhi. Wah malu itu. Nah, jika politik adalah seni yang mungkin saja bisa merepresentasikan pengentasan kelaparan ini gitu, dan berdampak pada mengatasi kelaparan dunia, itu menjadi isu politik dengan cara yang tidak mungkin terjadi di masa lalu juga gitu. Selain masalah politik dan etika yang membedakan kelaparan modern dari kelaparan di masa lalu, itu ada juga sejumlah perbedaan yang cukup mencolok gitu ya. Pertama, bagi sebagian besar umat manusia, masalah kelaparan itu
berhubungan dengan masalah kesehatan yang terkait dengan konsumsi makanan yang tidak lagi disebabkan oleh kekurangan, tetapi justru pada kelebihan zat gizi atau kelebihan sumber pangan, ya aneh kan. Jadi kan dampaknya memang ke obesitas ya kalau ke kesehatan gitu. Nah, sementara satu bagian umat manusia dengan putus asa itu mencari lebih banyak makanan kan untuk dimakan ya, artinya kekurangan sumber daya pangan. Dan bagian lain itu menghitung kalori dan mencari cara baru untuk menurunkan berat badan. Itu tadi obesitas masyarakatnya ya, atau kelebihan nilai gizi. Ada juga yang campur kurang gizi ada gitu, lebih gizi juga ada. Nah itu biasanya dibahas di double burden effect ya. Nah, ketimpangan dalam distribusi makanan juga bukanlah fenomena baru lagi gitu, tetapi di dunia modern, sebagian besar populasi itu kan di banyak negara saat ini ya berada dalam kategori yang berlebihan dalam hal makanan. Memang benar bahwa ada kantong-kantong kelaparan yang tercatat di statistiknya benua Eropa gitu dan di Amerika Utara yang memang tentu saja memerlukan perhatian serius dalam kebijakan publik. Namun faktanya kan bahwa orang pada umumnya yang tinggal di Eropa atau Amerika Utara itu berusaha mengurangi ya dari sisi konsumsi gitu ya, bukan menambahkan berhubungan sama asupan kalori nantinya. Nah, bagaimana membuat keberlanjutan kekurangan gizi yang meluas dan kelaparan di bagian dunia lainnya itu menjadi fenomena yang sangat tertolak belakangan ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang memperkuat pandangan bahwa kelaparan dunia itu menjadi masalah politik internasional juga loh gitu, yang dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Kedua, adanya keberlanjutan kelaparan di banyak negara saat ini itu tidak hanya terkait dengan kurangnya kekayaan umum, tetapi juga dengan ketimpangan yang cukup mencolok ya. Jadi seringkali ekstrim bahkan ketika di satu padukan dengan permasalahan sosial masyarakat. Adanya isu ketimpangan dalam asal-usul kelaparan dan bencana kelaparan bukanlah hal baru. Nah, dalam traktatnya yang terkenal tentang politik, diplomasi, dan ekonomi politik yang disebut dengan Arta Sastra tadi ya, secara kasar kan diterjemahkan sebagai instruksi ya, tentang kemakmuran material. Nah, Kautilya yang tadi ya, filsuf ekonom, politikus gitu. Kautilya, teoris politik dan ekonom India kuno, memasukkan dalam kebijakan bantuan kelaparannya itu kemungkinan untuk menyerang persediaan orang kaya. Nah, ketiga, kemampuan satu kelompok untuk menguasai makanan yang bergantung pada posisinya yang relatif dan dengan kekuatan ekonomi yang memang di situ dibandingkan dengan kelompok lain yang bisa sangat penting dalam ekonomi pasar. Adanya institusi pasar juga sudah lama ada kan, tetapi jangkauan dan peran transaksi pasar itu telah berkembang secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, di satu sisi, ini kan ada penambahan peluang ekonomi baru gitu dan cara-cara baru untuk mencapai kemakmuran melalui spesialisasi dan pertukaran. Namun di sisi lain, adanya perluasan pasar juga menambahkan sumber kerentanan baru bagi beberapa kelompok. Nah, keempat, pentingnya tenaga kerja upahan. Itu sudah termasuk pada aspek khusus dari masalah umum ini. Jadi, orang itu kan tidak memiliki alat produksi ya selain tenaga kerjanya sendiri. Nah, hal tersebut kan dicoba gitu untuk menjualnya dan mendapatkan upah demi mendapatkan pendapatan yang cukup gitu untuk membeli makanan. Memang sih sangat rentan ya terhadap perubahan kondisi pasar tenaga kerja. Tapi kan ketika berbicara penurunan upah terhadap harga makanan atau peningkatan pengangguran, nah itu juga bisa menjadi bencana bagi berbagai kelas ya, kelas ekonomi maksudnya. Terlebih ekonomi rendah. Kemudian kelima itu, zaman modern itu telah menyaksikan tidak hanya ekspansi pertukaran pasar yang cepat, tetapi juga perkembangan yang signifikan juga dalam kondisi pertukaran dengan alam ya. Misalnya apa? Misalnya adalah produksi. Nah, di satu sisi, kemajuan teknologi pertanian juga telah meningkatkan potensi untuk memperbaiki kondisi hidup di daerah pedesaan. Di sisi lain, di banyak negara, adanya degradasi lingkungan. Artinya apa degradasi lingkungan ini? Misalnya ya, penggundulan hutan dan ada pengguguran lahan-lahannya gitu ya. Jadi kan terkesan penggusuran ya. Jika ada pemukiman kan, kalau misalkan di bagian-bagian yang digusur tersebut ada kehidupan manusia dan relasi dengan alamnya gitu. Nah, itu menjadi ancaman serius tuh bagi mata pencaharian penduduk pedesaan atau pedalaman ya.
Nah, negara itu memiliki peranan penting harusnya gitu dalam memerangi kelaparan dunia ya. Dan isu-isu kebijakan yang terlibat dalam memainkan peranan ini secara efektif juga harus mengarah pada bagaimana mitigasi bencana kelaparan di dunia yang sebenarnya muncul dan dipertahankan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri yang sangat kaku dan juga merusak kemampuan kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan makanan ya. Misalkan kelompok masyarakat hukum adat kan mereka udah bisa mengatasi kelaparannya sendiri ya dengan keberlanjutan ekologinya gitu. Diseret harus modernisasi ya, mereka akan beradaptasinya itu lama. Ya apalagi disahkan oleh undang-undang gitu. Terus ada kebijakan-kebijakan yang harus mengubah cara budaya mereka gitu. Nah, itu yang akan menimbulkan berbagai dampak sosial. Akhirnya kan nyusahin sendiri ya bikin kebijakan nggak terlalu nggak terlalu worth it lah untuk masyarakat itu gitu. Nah, kelaparan misalnya ya di Uni Soviet itu Rusia gitu pada tahun 1930-an dan di Kamboja pada tahun 1970-an juga adalah contoh nyata dari pengurangan kekuatan ekonomi yang sebagian besar populasi itu melalui kebijakan negara ya. Ya karena raja dan penguasa di masa lalu juga sering memaksakan pengorbanan yang luar biasa juga gitu pada bagian populasi, terutama akibat invasi ya dan perang. Dengan berkembangnya politik modern, kemudian pentingnya ideologi yang telah meningkat secara dramatis juga akan merubah perilaku masyarakat gitu. Nah, ini bisa menjadi kekuatan kreatif juga sih sebetulnya ya dalam menyediakan komitmen politik untuk memerangi kelaparan dunia gitu, tetapi juga bisa mencakup kebijakan dogmatis ya, yang artinya kan memaksa sebagian besar populasi ke dalam kemiskinan dan kekurangannya akibat tidak bisa beradaptasi. Nah, banyak perbedaan lainnya yang lebih halus antara kelaparan di masa lalu dan di dunia modern. Kelaparan itu adalah penderitaan umum masyarakat global gitu, tetapi ini kan tidak menunjukkan adanya satu penyebab yang sama ya. Orang bisa gagal dalam kemampuannya mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya juga dengan berbagai cara gitu. Tapi kan ada asal mula kegagalan ini yang sangat bervariasi tergantung pada sifat ekonomi dan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi bagaimana mendefinisikan kelaparan dan kurang gizi kronis ya? Nah, terdapat banyak cara dalam studi ini ya untuk memahami masalah kelaparan. Arti kata kelaparan itu sendiri dalam kamus misalnya ketidaknyamanan kan atau sensasi menyakitkan yang disebabkan oleh kekurangan makanan. Itu kan mengarahkan kita pada pengertian yang sangat sempit gitu dalam upaya mengakhiri kelaparan. Tujuan yang ingin dicapai itu bukan hanya menghilangkan rasa tidak nyaman atau sakit itu, walaupun penderitaan tersebut seringkali diremehkan oleh orang-orang yang belum pernah benar-benar mengalaminya, tetapi juga mengatasi kekurangan makanan secara umum. Dilihat dari berbagai dampaknya sekarang. Nah, dampak-dampak ini termasuk kurang gizi, kelemahan, kelelahan, punya penyakit gitu dan bahkan kematian yang jelas memengaruhi kesejahteraan manusia dan produktivitas. Nah, untuk memahami masalah kelaparan di dunia modern itu penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek yang menjadi penyebabnya juga gitu. Dimulai dari perbedaan antara masalah kelaparan kronis, artinya yang melibatkan kekurangan gizi berkelanjutan dalam jangka panjang, dan kelaparan akut itu melibatkan kelaparan parah dan meningkatkan tajam ya. Meningkatnya secara tajam maksudnya dalam angka-angka kematian gitu yang sangat penting jika ingin didalami atau dievaluasi ya. Iya, kelaparan itu menyebabkan kematian. Nah, dalam konteks pencegahan kelaparan, intervensi cepat itu sangat diperlukan ya, dan terbatasnya sumber daya itu memang seringkali mengharuskan ketergantungan yang diperhitungkan juga gitu pada mekanisme distribusi yang sudah ada, seperti perdagangan swasta yang memang didorong oleh dukungan tunai ya kepada korban kelaparan. Itu kan untuk melengkapi kemampuan logistik lembaga bantuan juga gitu. Nah, di sisi lain, dalam mengatasi kelaparan kronis itu terdapat lebih banyak ruang untuk upaya yang lebih lambat namun tetap kuat juga gitu, seperti pembangunan institusi reformasi hukum, kemudian adanya redistribusi aset dan penyediaan bantuan dalam bentuk barang. Nah, perbedaan antara kelaparan kronis dan kelaparan akut
itu bisa tercermin dalam pengalaman berbagai negara. Terdapat negara-negara di mana kelaparan dalam bentuk kelaparan akut yang memang menyebabkan kematian massal juga tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun kelaparan kronis itu tetap tersebar luas. Contohnya adalah India ya. Kan klasik ya. Tadi India punya teks klasik yang menunjukkan nih India tuh nggak bisa kelaparan gitu. Ada kiat-kiat khusus agar tidak lapar ya. Nah, contoh di sini justru kebalikannya. Contohnya adalah India ya. Sejak merdeka pada tahun 1947 ya, beda 2 tahun lah sama Indonesia ya, kemerdekaan India itu. Nah, kelaparan besar kan terakhir itu di India terjadi sebelum kemerdekaan, yaitu kelaparan di Bengal ya pada tahun 1943 gitu yang menewaskan sekitar 3 juta orang. Nah, sejak itu terdapat beberapa ancaman kelaparan parah, misalnya di Bihar pada tahun 1967, di Maharashtra tahun 1973, di Benggala Barat ya, bukan harimau aja nih, Benggala juga ada masyarakatnya gitu. Masyarakat Benggala Barat pada tahun 1979 dan Gujarat ya pada tahun 1987. Nah, itu studi kasus kelaparan ya. Tetapi hal itu tidak terwujud ya, sebagian besar kan karena intervensi publik gitu. Namun terdapat kelaparan yang berkepanjangan dan kurang gizi yang endemik juga gitu di India, terutama di daerah pedesaan ya. Penyakit-penyakit yang terkait dengan kekurangan gizi juga sangat tinggi. Nah, sebaliknya, ada negara yang berhasil menangani masalah kelaparan kronis sebagai masalah yang endemik, tetapi tetap rentan terhadap kelaparan besar gitu sebagai fenomena yang sementara. Nah, ini adalah pengalaman dari Cina. Nah, di mana masalah kelaparan reguler itu berhasil diatasi dengan lebih efektif dibandingkan di India ya. Namun terjadi kelaparan besar di Cina itu pada tahun 1958 sampai 1961 ya, dengan jumlah kematian yang mencapai puluhan juta orang. Nah, kontras antara India dan Cina yang sangat mencolok ya, terutama karena keberhasilan India dalam pencegahan kelaparan yang tidak banyak membantu dalam mengatasi kelaparan kronis. Sedangkan pencapaian Cina yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan gizi penduduknya di masa normal ya, dan memperpanjang usia harapan hidup orang Cina pada saat itu hingga akhir tahun 60-an. Nah, ternyata tidak diiringi dengan absennya kelaparan pada periode pasca revolusi ya. Jadi penyebab ekonomi dan politik yang kompleks dari pola yang berbeda ini secara fitur dari pengalaman kedua negara besar menyiratkan secara umum ya bahwa kelaparan itu adalah fenomena yang lebih terbatas di dunia modern dibandingkan dengan kurang gizi endemik dan kekurangan berkelanjutan. Sebagian besar kelaparan juga dalam beberapa dekade terakhir terjadi di sub-Sahara Afrika ya, dengan beberapa pengecualian seperti kelaparan di Bangladesh pada tahun 1974 dan kelaparan di Kamboja ya, sama gitu sih juga mengalaminya gitu ya. Itu studi kasus kelaparan yang ada gitu di sub-Sahara Afrika. Banyak negara yang dilanda kelaparan juga gitu, dan di situ perhatian khusus yang langsung mengarah pada wilayah tertentu untuk dicari lebih dalam gitu ya, kayak ini tuh evaluasi penyebabnya apa gitu, dan pencegahan kelaparan yang sebenarnya gitu dari kebijakan publik tuh gimana sih gitu pada saat itu. Nah, meskipun kelaparan itu jarang terjadi di luar Afrika ya dalam beberapa dekade terakhir, tetapi masalah kelaparan endemik juga sangat serius ya, bahkan seringkali sangat besar di banyak bagian dunia lainnya, terutama di Asia Selatan ya, bahkan di Amerika Latin juga kan, yang memang jauh lebih kaya ya dalam hal PDB gitu per kapitanya kan dibandingkan Afrika atau Asia Selatan ya. Kalau Amerika Latin itu beberapa bagian populasi ternyata berdasarkan kelas dan lokasi itu terkena dampak kelaparan juga gitu, mana persisten lagi. Laparnya itu persisten gitu. Kalau sejahteranya persisten enak ya, tapi ini laparnya persisten, itu udah melebihi kata konsisten ya, artinya kelaparannya itu berlanjut. Nah, selain itu masalah kurang gizi kronis terkait erat dengan
tidak hanya kekurangan asupan makanan, tetapi juga dengan kekurangan di berbagai aspek lainnya, terutama dalam hal pendidikan, dalam hal layanan kesehatan, fasilitas dasar dan lingkungan sosial ya. Artinya di sini mengarah pada pasokan air, dan sanitasi gitu. Ya dampak dari kekurangan ini kan terlihat ya dalam kegagalan dasar seperti harapan hidupnya rendah gitu dan tingginya angka morbiditas. Selain kurang gizi klinis ya sementara harapan hidup saat lahir lebih dari 75 tahun di banyak negara kaya, itu kan angka yang setara ya, diperkirakan di bawah 60 tahun di sebagian besar negara miskin gitu. Di bawah 50 tahun kan di banyak negara dan bahkan di bawah 40 tahun di beberapa negara juga gitu. Nah, saat untuk membahas masalah gizi atau kurang gizi endemik dan kekurangan gizi maksudnya. Nah, hal-hal yang paling penting itu adalah pandangan yang luas tentang kemiskinan dan keterbelakangan gitu ya. Karena hal ini juga tidak cukup dengan data-data ekonomi, harus ada cakupan geografis yang luas dari hal atau dari definisi untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan dasar tersebut gitu sehingga terjadinya kelaparan. Jadi jangan dijustifikasi, oh kelaparan itu penyebab nggak adanya makanan gitu, oh, nggak juga gitu, belum tentu itu jawabannya gitu ya ketika mengarah pada cakupan geografis dan kondisional. Bagaimana dengan konsep dasarnya? Nah, ada konsep dasar untuk menganalisis yang sering digunakan ya oleh beberapa surveyor atau peneliti-peneliti yang memang turun ke lapang ya penelitiannya juga gitu. Jadi ngelihat langsung kondisinya. Pertama itu dilihat dari hak akses. Hak akses itu bisa berfungsi ketika apa yang bisa kita makan itu bergantung pada makanan apa gitu yang bisa diperoleh secara cepat. Nah, kehadiran makanan dalam ekonomi atau di pasar juga tidak memberi hak kepada seseorang untuk mengkonsumsinya, cuma dipajang doang, terakses enggak gitu ya, itu enggak jalan ya roda-roda ekonominya gitu. Makanan ketika masuk ke dunia pasar atau ke dunia ekonomi itu harus laku dibeli oleh konsumen ya. Kalau misalkan cuman terdistribusi tapi terhenti misalkan ya cuman terhenti di pasar tapi nggak nyampe ke konsumen ya itu nggak laku gitu, gagal tuh ekonomi, nggak jalan roda-roda ekonominya ya. Nah, dalam setiap struktur sosial dengan pengaturan hukum, politik, dan ekonomi yang ada ya seseorang itu dapat memperoleh kendali atas sejumlah alternatif komoditas. Nah, yang mana satu paket kan komoditas itu dapat dipilih untuk dikonsumsi. Nah, paket-paket ini juga bisa sangat luas gitu atau sangat terbatas ya dan apa yang bisa dikonsumsi seseorang itu akan langsung bergantung pada apa saja paket komoditas tersebut. Nah, sekumpulan alternatif paket-paket komoditas yang bisa dikuasai seseorang itu disebut sebagai hak akses orang tersebut. Nah, untuk memberikan ilustrasi, adanya seorang petani yang menanam makanannya sendiri, itu berhak atas apa yang telah ditanamnya dengan penyesuaian terhadap kewajiban yang mungkin dimilikinya ya. Misalnya kepada peminjam uang. Nah, ia juga bisa menjual tuh jika ia mau ya sebagian dari hasil pertanian untuk mendapatkan uang. Itu fungsinya untuk membeli barang dan jasa lain dan semua paket komoditas alternatif yang bisa ia peroleh melalui cara ini gitu yang berada dalam rangkaian hak aksesnya juga. Begitu juga dengan hak akses seorang buruh upahan ya yang ditentukan oleh apa yang bisa ia beli dengan gajinya jika ia berhasil menemukan pekerjaan tentunya ya.